Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Asri Setiawati dengan NIM 201912310 dan saya sendiri Dini Nur Aini 201912310 dan Rinka Oktaviani 20191231030 akan mempresentasikan tentang chapter 17 mengenai investasi. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai investasi utang. Investasi utang dikategorikan sebagai kontrak pembayaran pada tanggal tertentu dari pokok dan bunga dari sisa pinjaman. Perusahaan mengukur investasi dalam utang pada kos yang diamortisasikan atau fair value. Investasi utang untuk contohnya pada tanggal 1 Januari 2011, Robinson Company Obligasi Evermaster Corporation dengan nominal $100.000 dengan bunga 8%. Harga beli obligasi sebesar $92.278. Obligasi jatuh tempo 1 Januari 2016 dan memiliki hasil 10% bunga dibayar setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Robinson mencatat investasi sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2011, investasi obligasi di debit dan kas di kredit masing-masing sebesar $92.278. Pada tanggal 1 Juli 2019, terdapat kas di debit sebesar 4.000 dan investasi obligasi 614 dan terdapat pendapatan bunga di kredit sebesar $4.614. Dan pada tanggal 31 Desember 2011 terdapat piutang bunga sebesar 4.000 dan investasi obligasi sebesar 645 di debit dan di kredit terdapat pendapatan bunga sebesar 4.645. Bila Robinson Company menjual obligasi Evermaster pada tanggal 1 November 2013 pada kurs 99,75 plus bunga berjalan. Untuk jurnalnya pada tanggal 1 November 2013 tercatat investasi obligasi di debit dan pendapatan bunga di kredit masing-masing sebesar 522. Investasi utang pada fair value pencatatan sama dengan investasi utang held for collection, yaitu kos yang diamortisasi. Namun, demikian pada saat tanggal pencatatan menyesuaikan kos yang diamortisasikan menjadi fair value, adanya laba atau rugi yang belum direalisasikan dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih atau fair value method. Untuk contohnya, pada tanggal 1 Januari 2011, Robinson Company Obligasi Evermaster Corporation dengan nominal $100.000 dengan bunga 8%. Harga beli obligasi $92.278. Obligasi jatuh tempo 1 Januari 2016 dan memiliki hasil 10% bunga dibayar setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Untuk pencatatan jurnalnya sama dengan kos yang diamortisasikan yang sebelumnya saya sebutkan. Nah, langsung saja untuk contoh berikutnya. Bila 1 November 2013, Robinson menjual investasi obligasi Evermaster dengan harga 99.3/4 plus bunga berjalan. Robinson membuat jurnal untuk mengeliminasikan rekening penilaian. Nah, untuk pencatatan jurnalnya, terdapat penyesuaian nilai pasar sekuritas di debit sebesar 925 dan di kredit terdapat laba rugi yang belum direalisasikan sebesar 925. Untuk contoh berikutnya, Web Corporation menjual obligasi Watson pada tanggal 1 Juli 2012 dengan harga $90.000. Pada saat itu nilai bukunya sebesar $94.214. Nah, untuk pencatatannya terdapat amortisasi kos sebesar $94.214 dikurangi selling price of loans sebesar 90.000, maka terdapat on sale of loans sebesar 4.214. Nah, untuk pencatatan jurnalnya terdapat kas di debit sebesar 90.000 dan rugi penjualan investasi obligasi sebesar 4.214. Dan di kredit terdapat investasi obligasi sebesar 94.214. Fair value option. Perusahaan mempunyai opsi untuk melaporkan aset finansial dengan fair value. Opsi ini
Diterapkan untuk setiap jenis sekuritas dan biasanya diterapkan pada saat pembelian aset finansial. Bila perusahaan memilih menggunakan opsi par value, harus dilakukan secara konsisten sampai kepemilikan tidak ada. Untuk contohnya, Hardy Company membeli obligasi yang dikeluarkan oleh German Central Bank. Hardy berencana untuk memegang obligasi sampai tanggal jatuh tempo selama 5 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2011, nilai yang diamortisasi $100.000 dan mempunyai par value $113.000. Bila Hardy memilih untuk menggunakan opsi par value, maka pencatatan tanggal 31 Desember 2019 terdapat debt investment German bonds sebesar 4.537 di debit dan di kredit terdapat laba rugi yang belum direalisasi ekuitas income sebesar 4.537. Yang kedua, investasi ekuitas. Untuk kepemilikan kurang dari 20% metode nilai wajar, maka investor memiliki hak pasif. Jika kepemilikan antara 20% sampai 50% metode ekuitas, maka investor memiliki pengaruh signifikan. Dan juga jika kepemilikan sebesar 50%, lebih dari 50% untuk laporan konsolidasi, maka investor memiliki kepentingan pengendali. Investor dianggap memiliki sedikit atau tidak ada pengaruh atas investasi. Contohnya, investasi ekuitas atau laba rugi atau trading PTA membeli saham biasa dari 3 perusahaan. Setiap investasi mencerminkan kepemilikan kurang dari 20%. Nah, untuk biaya perolehannya dijumlahkan 259.700 ditambah 317.500 dan ditambah juga 141.350, maka akan ditemukan sebesar $718.550. PTA mencatat investasi ini, maka di debit terdapat investasi ekuitas dan di kredit terdapat kas yang masing-masing sebesar $718.550. Pada tanggal 6 Desember 2011, PTA menerima dividen tunai sebesar $4.200. Untuk investasi pada saham biasa, Nestle sehingga dicatat kas di debit dan di kredit terdapat pendapatan dividen sebesar $4.200. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya terkait perhitungan penyesuaian nilai wajar efek melalui portofolio investasi ekuitas. Pada tanggal 31 Desember 2011, portofolio investasi ekuitas Republik memiliki nilai tercatat dan nilai wajar sebagai berikut. Kita bisa lihat ya di sini Burberry ada nilai wajarnya 275.000 euro, Nestle 304 euro, ST Regis 104 euro, sehingga total portofolio nilai wajarnya 683.000 euro. Nilai tercatat masing-masing sebesar 259.700 euro, lalu 317.500 euro, lalu 141.350 euro. Total nilai tercatat sebesar 718.550.000 euro. Ini keuntungannya yang belum direalisasinya ini berasal dari nilai wajar dikurangi sama dengan nilai tercatat. Untuk Burberry itu mengalami keuntungan, sedangkan Nestle itu rugi, lalu sama Regis juga rugi. Jadi saldo penyelesaian nilai efek wajarnya minus 35.550 euro. Saldo penyelesaian nilai wajar efek sebelumnya itu 0, belum ada. Next. Untuk buat jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2019, maka akunnya itu yang didebat keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi atau laba rugi.
yaitu sebesar 35.550 euro. Lalu yang dikreditnya itu penyesuaian nilai wajar efek 35.550 euro. Di sini kenapa penyesuaiannya di kredit itu karena kita tadi mengalami kerugian, bukan untung gitu. Terus pada tanggal 23 Januari, Republik menjual saham biasa berbarinya. Di sini dari harga penjualannya itu kita dapat cashnya 287.200 euro, sedangkan biaya perolehannya itu 259.700, sehingga kita dapat untung nih sebesar 27.500 euro. Next. Untuk pencatatan jurnalnya yang tadi kan berarti kita untung ya, berarti ini cashnya didapat sebesar 287.220, lalu yang di kreditnya itu investasi ekuitasnya, berarti harga perolehannya sebesar 259.700, terus keuntungan atas penjualannya itu sebesar 27.510, yaitu karena jualnya lebih tinggi daripada biaya perolehannya. Next. Selain itu juga pada tanggal 31 pada tanggal berapa Desember, Republik membeli saham biasa Continental Tracking seharga 255.000 euro. Ini maaf ya, di sini euro. Itu dari 20.000 saham dikali harganya itu 12,75 ini euro lah per saham. Terus lalu ada tambahan nih komisi broker sebesar 1.850 euro. Portofolionya itu sebagai berikut ya. Jadi untuk yang Continental itu kita dapat untung 23.350. Lalu Nestle dapat untung juga 45.050. Untuk yang Regis kita minus. Terus total portofolionya itu 66.100. Ini dari ini ya, 779.950 dikurangi 713.850. Tadi kan yang pas awal itu tadi penyesuaian nilai wajarnya ada minus ya, 35.550. Maka 66.100 dikurangi 35.550. Jadi totalnya 101.650 euro. Komisi broker telah dibebankan pada ini. Jadi 287.220 itu telah dibebankan. Jadi ini nih dari Continental Tracking yang nilai tercatatnya. Next. Untuk jurnalnya yang tadi itu karena kita untung, jadi ininya didapat nih yang penyesuaian nilai wajar efek sebesar 35.50, lalu di kreditnya keuntungan akibat pemilikan yang belum direalisasi laba rugi 35.50. Di sini karena untung ya. Next. Lalu ini contoh yang kedua itu investasi OCI atau yang non trading, tidak diperdagangkan. Jadi asumsi pada tanggal 10 Desember 2011 Republik membeli 1.000 saham biasa kepada Hawthorne seharga 20,75 ini dolar per saham, sehingga total biaya perolehannya itu sebesar 20.750 dolar. Kepemilikan kurang dari 20%. Lalu pada tanggal 27 Desember menerima dividen tunai sebesar 450 dolar untuk investasi pada saham biasa Hawthorne. Untuk jurnalnya itu kita kan tadi membeli ya, jadi kita kasnya keluar di kredit, lalu di debitnya itu investasi ekuitas masing-masing sebesar 718.550 dolar. Untuk transaksi tanggal 27 Desembernya kan kita menerima dividen nih, berarti kan kita kasnya masuk sebesar 4.200 dolar. Lalu akun kreditnya itu pendapatan dividen sebesar 4.200. Next. Nah, ini
Dari portofolionya nih, pada tanggal 31 Desember, investasi Republik memiliki nilai tercatat dan nilai wajar sebagai berikut. Ini nilai tercatatnya itu 20.750, lalu nilai wajarnya tercatat 24.000. Dikurangi nilai wajar dikurangi nilai tercatat, kita dapat untung sebesar 3.250. Sehingga penyesuaian nilai wajar efeknya itu 3.250. Ini untung ya. Next. Maka jurnalnya ditulis penyesuaian nilai wajar efeknya di debit, lalu kreditnya itu keuntungan akibat pemilikan yang belum direalisasi laba rugi masing-masing sebesar 3.250 dolar. Ini untuk laporan posisi keuangannya ya. Investasi equities-nya tadi 24.000 kan nilai itunya. Lalu keuntungannya kita dapat 3.250. Sehingga terus ditambah pendapatan dividen tadi kan 450. Lalu keuntungannya akibat pemilikan yang belum direalisasi itu tadi sebesar 3.250. Dari sini nih yang penyesuaiannya. Next. Lalu ada transaksi penjualan juga pada tanggal 20 Desember 2012. Ini bahwa harga dijual harga 22.500, sedangkan harga perolehannya itu 20.750 euro. Kita untung nih di sini, untung 1.750 euro. Maka jurnalnya itu kasnya yang diterima 22.500, terus yang di kreditnya itu investasi ekuitasnya itu tadi harga perolehannya sama 200. Oh maaf, ini salah sepertinya. Jadi harga perolehannya ini mohon maaf ada kesalahan ya. Jadi intinya sama yang kayak jurnal tadi yang trading gitu. Intinya sama, cuman ini angkanya saja. Terus karena tidak lagi memegang investasi ekuitas, maka dibuat jurnalnya sebagai berikut. Keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi laba rugi di debat sebesar 3.250. Lalu yang di kreditnya penyesuaian nilai wajar efek sama sebesar 3.250. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Isu-isu laporan lainnya. Ada isu-isu yang terkait dengan akuntansi untuk investasi. Yang pertama ada penurunan nilai. Setiap perusahaan harus mengevaluasi setiap investasi yang dimiliki untuk ditagih pada setiap tanggal pelaporan. Hal ini untuk menentukan apakah investasi tersebut telah mengalami penurunan nilai kerugian nilai pada nilai wajar investasi di bawah nilai yang tercatatnya. Misalnya, jika investor mengalami kebangkrutan atau krisis pada likuiditas yang signifikan, investor dapat mengalami kerugian yang permanen. Jika perusahaan menentukan bahwa investasi mengalami penurunan nilai, perusahaan menurunkan atas dasar biaya perolehan diamortisasi dari masing-masing efek untuk mencerminkan kerugian dalam nilai ini. Untuk investasi hutang, setiap perusahaan menggunakan uji penurunan nilai untuk menentukan apakah kemungkinan besar investor tidak akan mampu untuk menagih semua jumlah yang telah jatuh tempo, sesuai dengan persyaratan kontraktual. Kemudian, jika investasi turun nilainya, perusahaan harus mengukur kerugian yang disebabkan oleh penurunan nilai. Rugi penurunan nilai ini dihitung sebagai selisih antara jumlah tercatat ditambah bunga yang masing-masing harus dibayar, dengan mendiskontokan arus kas masa depan yang diharapkan pada suku bunga efektif historis dari investasi tersebut. Next. Di sini ada ilustrasi arus kas investasi, yaitu pada tanggal 31 Desember 2010, Manhew Company memiliki investasi utang pada Belfry Incorporated yang dibeli pada nilai hari sebesar 200.000 dolar. Investasi tersebut memiliki jangka waktu 4 tahun dengan pembayaran bunga tahunan sebesar
yang akan dibayar pada setiap akhir tahun dengan suku bunga efektif historis adalah 10%. Investasi utang ini diklasifikasikan sebagian dimiliki untuk ditagih. Sayangnya, Bellevary tidak akan mampu untuk melakukan seluruh pembayaran sesuai dengan persyaratan kontraktualnya. Maka, Manhill menggunakan metode nilai sekarang, present value method, untuk mengukur rugi penurunan nilai yang dipersyaratkan. Di sini ada ilustrasinya untuk menunjukkan daftar arus kas yang disiapkan untuk analisanya. Next. Yaitu untuk analisanya ini kan selama 4 tahun, itu dari tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014. Ada arus kas kontraktualnya sebesar 20.000 dari 200 dikali 10%-nya. Kemudian ada arus kas yang diharapkan sebesar 16.000, maka di sini dicatat dalam untuk menganalisanya itu kerugian arus kasnya ini sebesar $4.000. Setelah ditunjukkan arus kas yang diharapkannya ini sebesar $264.000, lebih kecil dari arus kas kontraktualnya sebesar $280.000, jumlah penurunan nilai ini akan dicatat sama dengan selisih antara nilai investasi yang dicatat sebesar $200.000 dan nilai sekarang arus kas yang diharapkan. Maka dia melakukan jurnal, yaitu nilai investasi yang dicatat sebesar $200.000 dikurangi dengan nilai sekarang dari $200.000 dikali dengan tempo 4 tahun dikali 10% dengan menggunakan tabel faktor present value. Dengan begitu dia menemukan hasil $136.602. Kemudian dikurangi juga dengan nilai sekarang dari 16.000 bunga yang akan diterima setiap tahun selama 4 tahun pada 10% ini. Dia juga menggunakan tabel faktor present value, yaitu mendapatkan $50.000, $780.000. Maaf, $50.000, $718.000. Kemudian dikurangi, itu semua dikurangi dengan nilai investasi yang dicatatnya ini, yaitu $200.000. Maka ketemu rugi penurunan nilainya ini sebesar $12.688. Rugi atas penurunan nilainya ini kan $12.688. Mengapa tidak 16.000? Karena pada jumlah nilai sekarang bukan sebesar jumlah yang tidak didiskontakan. Manhill ini mengakui rugi penurunan nilainya ini sebesar $12.688 dengan mendebitkan rugi atas penurunan nilai untuk kerugian yang diperkirakan pada saat yang bersamaan, mengurangi nilai investasi keseluruhannya. Dia juga mencatat jurnal untuk kerugiannya ini, yaitu di bagian debit rugi atas penurunannya nilainya ini $12.688, dan di bagian kreditnya ini investasi utangnya ini $12.688. Next. Kemudian setelah mencatat penurunan nilai, mengalami pemulihan rugi penurunan nilai. Peristiwa atau kondisi ekonomi dapat berubah sehingga jumlah rugi penurunan nilai menjadi berkurang. Misalnya karena peningkatan dalam peringkat kredit debitur. Dalam situasi ini, beberapa atau keseluruhan rugi penurunan nilai yang diakui sebelumnya akan dibalik dengan mendebitkan ke akun investasi utang dan mengkreditkan pemulihan rugi penurunan nilai. Sama seperti akuntansi untuk penurunan nilai pada piutang yang ditunjukkan dalam bab 7, pembalikan rugi penurunan nilai tidak akan menghasilkan jumlah tercatat investasi yang melebihi biaya perolehan di amortisasi yang telah dilaporkan pada saat penurunan nilai tidak diakui. Next. Yang kedua ini, isunya ini pengalihan antara kategori. Dalam pengalihan investasi dari satu klasifikasi ke klasifikasi yang lain harus terjadi jika model bisnis untuk mengelola investasi juga berubah. Menurut
IASB berharap perubahan tersebut jarang terjadi. Perusahaan mencatat pengalihan antar klasifikasi secara prospektif pada awal periode akuntansi setelah adanya perubahan model bisnis. Next. Di sini kemudian ada ilustrasinya. Diasumsikan bahwa British Sky Broadcasting Group PLC memiliki portofolio investasi utang yang diklasifikasikan sebagai sebagian diperdagangkan, yaitu investasi utang tidak dimiliki untuk ditagih, tetapi dikelola untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan suku bunga. Hal ini mengakibatkan British Sky mencatat investasi tersebut sebesar nilai wajar. Pada tanggal 31 Desember 2010, British Sky memiliki saldo yang terkait dengan efek tersebut, yaitu investasi utangnya ini $1.200.000, penyesuaian nilai wajar ini sebesar $125.000, nilai tercatatnya ini $1.325.000. Sebagian-bagian dari perencanaan strateginya yang diselesaikan, maka manajemen British Sky memutuskan untuk beralih dari strategi sebelumnya yang mensyaratkan pengolahan investasi yang aktif ke strategi dimiliki untuk ditagih pada investasi utang tersebut. British Sky membuat jurnal untuk mengalihkan efek tersebut ke klasifikasi dimiliki untuk ditagih, yaitu 1 Januari 2011 investasi utang di debit sebesar $125.000, di bagian kreditnya penyesuaian nilai wajar efek sebesar $125.000. Oleh karena itu, dari jurnal yang tadi, pada tanggal 1 Januari 2011, investasi utang dinyatakan sebesar nilai wajar. Namun demikian, dalam periode berikutnya, British Sky akan mencatat investasi sebesar biaya perolehan diamortisasi. Kemudian yang ketiga ini ada isu kontroversi nilai wajar. Pelaporan investasi adalah sesuatu yang kontribusi sebesar pihak menyukai pendekatan sekarang, yang mencerminkan model atribut campuran berdasarkan pada model bisnis perusahaan untuk mengelola investasi dan jenis efeknya. Dalam model ini, beberapa investasi utang dihitung pada biaya perolehan diamortisasi dan lainnya pada nilai wajarnya. Pihak lainnya mendukung pengukuran nilai wajar untuk semua aset keuangan dengan keuntungan atau kerugian dicatat sebagai laba rugi. Pada bagian ini akan ditunjukkan beberapa isu utama yang belum terpecahkan. Pengukuran berdasarkan model bisnis. Perusahaan menilai investasi utang pada nilai wajar atau biaya perolehan diamortisasi tergantung pada model bisnis untuk mengelola investasi tersebut. Beberapa pihak percaya bahwa kerangka kerja ini memberikan informasi yang lebih relevan tentang kinerja dari investasi tersebut. Beberapa pihak lainnya tidak setuju karena mereka menyatakan bahwa dua investasi utang yang dapat dilaporkan dengan cara yang berbeda dalam laporan keuangan. Mereka berpandangan bahwa pendekatan tersebut meningkatkan kompleksitas dan mengurangi pemahaman pada laporan keuangan lebih lanjut. Klasifikasi dimiliki untuk ditagih bergantung pada rencana manajemen yang dapat berubah. Dengan kata lain, klasifikasi ini bersifat subjektif, yang mengakibatkan klasifikasi yang bersifat arbitrer dan tidak dapat dibandingkan. Kemudian, keuntungan perdagangan. Perusahaan dapat memasukkan dalam keuntungan perdagangan disebut juga sebagai cherry picking, snatching, atau menjual yang terbaik dan menyimpan sisanya. Dalam keuntungan perdagangan, perusahaan menjual pemegang yang dimiliki dan melaporkan keuntungan dalam laba rugi, dan menyimpan yang bukan pemegang lebih lanjut seperti yang dinyatakan oleh salah satu anggota ASD. Dalam beberapa krisis keuangan yang baru-baru ini terjadi, dari kerugian yang paling signifikan dicatat sebagai investasi yang memiliki persyaratan untuk akuntansi di mana keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tidak dilaporkan dalam laba rugi.
Kemudian, liabilitas yang tidak dinilai dengan wajar. Banyak pihak berpendapat bahwa jika perusahaan melaporkan investasi pada nilai wajar, perusahaan juga harus melaporkan liabilitas pada nilai wajar. Mengapa? Dengan mengakui perubahan nilai hanya pada satu sisi dari laporan posisi keuangan, sisi aset, tingkat volatilitas yang dapat terjadi pada jumlah laba rugi dan ekuitas. Lebih lanjut, lembaga keuangan terlibat dalam manajemen aset dan liabilitas. Melihat hanya pada satu sisi dapat mengarahkan manajemen untuk mengambil keputusan yang tidak ekonomis yang disebabkan oleh akuntansi. Opsi nilai wajar dapat menunjukkan kekhawatiran tersebut sampai tingkat tertentu. Tetapi seperti yang telah dibahas dalam bab 14, terdapat perdebatan mengenai penggunaan estimasi nilai wajar untuk liabilitas. Next. Kemudian ada nilai wajar komentar akhir. Pada IASB dan FISB percaya bahwa informasi nilai wajar untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan memberikan informasi yang lebih berguna dan relevan dibandingkan dengan sistem berbasis biaya. Mengambil posisi ini aman atas nilai investasi terkini. Perusahaan harus melaporkan nilai wajar pada berbagai jenis aset keuangan dibandingkan dengan standar sebelum pada bidang ini. Namun, ada pengecualian diperolehkan untuk berbagai investasi utang. Apakah pendekatan ini menghasilkan perbaikan dalam laporan untuk investasi utang atau ekuitas akan dilihat kemudian. Maaf, ada sedikit gangguan. Next. Maaf, ini next slide selanjutnya. Iya. Penyesuaian reklasifikasi. Perusahaan melaporkan perubahan dalam keuntungan dan kerugian akibat pemilik yang belum direalisasi terkait dengan investasi ekuitas yang tidak diperdagangkan sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Perusahaan dapat menempatkan komponen penghasilan komprehensif lain dalam salah satu dengan dua cara, yaitu yang pertama dalam laporan laba rugi gabungan dan laba rugi komprehensif, yang kedua dalam laporan laba rugi komprehensif yang dimulai dengan laba neto. Pelaporan perubahan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dalam laba rugi komprehensif adalah sederhana, kecuali perusahaan menjual efek selama tahun berjalan.
Dalam kasus tersebut, perhitungan ganda terjadi pada satu perusahaan melaporkan keuntungan atau kerugian yang direalisasi sebagai bagian dari laba neto, tetapi juga menyajikan jumlah sebagian dari bagian penghasilan komprehensif lain dalam periode berjalan atau periode sebelumnya. Untuk memastikan bahwa keuntungan atau kerugian tidak dihitung dua kali saat terjadi penjualan, maka adanya penyesuaian reklasifikasi yang diperlukan. Next. Di sini diasumsikan bahwa Avan Company memiliki dua investasi ekuitas yang tidak diperdagangkan pada akhir 2010 tahun pertama operasi. Sebagai berikut. Ini ilustrasi portofolio investasi ekuitas yang tidak diperdagangkan. Di sini dicatat investasinya ada saham Lehman Incorporated, saham Coal Company. Terus di sini ada nilai tercatatnya masing-masing, ada nilai wajarnya. Di sini ada keuntungan kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi. Maka di sini ada penyesuaian nilai wajar efek. Kemudian next Din. Kemudian, jika Avan Company melaporkan laba neto pada 2010-nya ini sebesar 350.000, perusahaan menyajikan laporan laba rugi komprehensif ini sebagai berikut, yaitu pada dicatat laporan laba rugi komprehensif ini pada akhir 31 Desember 2010, yaitu laba netonya ini sebesar 350.000, penghasilan komprehensif lain dari keuntungan akibat pemilikan yang timbul selama periode berjalan ini sebesar 40.000 dari yang portofolio yang tadi, maka laba rugi komprehensif ini ketemu 390.000. Next. Kemudian selama 2011, Avan Company ini menjual investasi pada Lehman Incorporated sebesar $105.000 dan memperoleh keuntungan atas penjualan yang direalisasi sebesar $25.000 dari $105.000 dikurang $80.000. Pada akhir 2011, nilai wajar saham Choi Company meningkatkan tambahan sebesar $20.000 menjadi $155.000. Maka ilustrasi yang pertama menunjukkan perhitungan dari perubahan akun penyesuaian nilai wajar efeknya, yaitu di sini investasinya ini, saham Choi-nya ini biaya perolehannya ini menjadi 120.000, nilai wajarnya ini $155.000. Keuntungannya ini sebesar $35.000. Maka penyesuaian nilai wajar efeknya ini sebesar 5.000. Next. Kemudian ilustrasi yang selanjutnya ini menunjukkan bahwa Avan Company harus melaporkan kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi sebesar 5.000 dalam laba rugi komprehensif pada tahun 2011 yang tadi. Selain itu, Avan memperoleh keuntungan yang direalisasi sebesar 25.000 atas penjualan saham ke Lehman. Laba rugi komprehensif memasukkan komponen yang direalisasi dan belum direalisasi. Oleh karena itu, Avan mengakui total keuntungan kerugian akibat pemilikan pada 2011 ini sebesar 20.000 yang dihitung sebagai berikut, yaitu perhitungan total keuntungan kerugian akibat pemilikannya ini. Keuntungan kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasinya ini dicatat $5.000. Keuntungan akibat pemilikan yang direalisasi ini sebesar $25.000, maka total keuntungan akibat pemilikan yang diakuinya ini sebesar $20.000. Next. Kemudian
Open melaporkan laba neto sebesar 270.000 pada 2011 yang memasukkan keuntungan yang direalisasi atau penjualan saham Lehman. Maka di sini diilustrasikan yaitu menunjukkan laporan laba rugi komprehensif untuk 2011 yang menunjukkan bagaimana Open melaporkan komponen keuntungan akibat kepemilikan, yaitu laba netonya ini sebesar 720.000 atas saham Lehman, kemudian penghasilan komprehensif lainnya ini dari total keuntungan akibat kepemilikan yang timbul selama periode yang berjalan ini 20.000 dikurangi dengan penyesuaian reklasifikasi untuk keuntungan yang dimasuki dalam laba neto yaitu 25.000. Maka ketemu laba rugi komprehensif ini 715.000. Pada 2010, Open memasukkan keuntungan yang belum direalisasi atas saham Lehman dalam laba rugi komprehensif. Pada 2011, Open ini menjual saham ke Lehman. Open melaporkan keuntungan yang direalisasi dalam laba neto yang meningkatkan laba rugi komprehensif. Untuk menghindari perhitungan ganda atas keuntungan ini, Open ini membuat penyesuaian reklasifikasi untuk menghilangkan keuntungan yang direalisasi dari perhitungan laba rugi komprehensif pada 2011. Next. Kemudian contoh komprehensifnya ini ada untuk mengilustrasikan pelaporan investasi ekuitas dan keuntungan atau kerugian yang terkait pada investasi ekuitas yang tidak diperdagangkan. Di sini diasumsikan pada 1 Januari 2011 hingga company memiliki kas dan modal saham sebesar $50.000. Pada tanggal tersebut perusahaan tidak memiliki saldo aset, liabilitas atau ekuitas lainnya. Pada 2 Januari, Hinggas membeli investasi ekuitas secara tunai senilai 50.000 yang diklasifikasikan sebagian tidak diperdagangkan. Pada 30 Juni, menjual sebagian portofolio investasi ekuitas yang tidak diperdagangkan. Maka keuntungan yang direalisasi seperti yang ditunjukkan di bawah ini, yaitu ilustrasi 17A6, perhitungan keuntungan yang direalisasinya ini, nilai wajar investasi yang dijual ini sebesar 22.000. Kemudian dikurangi dengan biaya perolehan investasi yang dijual sebesar 20.000, maka keuntungan yang direalisasikan ini sebesar 2.000. Kemudian Hinggas ini tidak membeli atau menjual efek lainnya selama 2011. Dia menerima dividen 30.000 selama tahun berjalan. Pada 31 Desember 2011, portofolio yang tersisa, maka nilai wajar portofolionya ini sebesar 34.000 dikurangi dengan biaya perolehan ini sebesar 30.000, maka keuntungan akibat pemilikan yang belum direalisasikan ini sebesar 4.000. Kemudian ada ilustrasi yang menunjukkan laporan laba rugi perusahaan untuk 2011-nya ini. Pendapatan dividen ini 3.000, keuntungan yang direalisasi atas investasinya ini 2.000 dari yang tadi, maka laba neto ini menjadi $5.000. Next. Kemudian dia mencatat laporan laba rugi komprehensifnya ini, laba neto yang tadi 5.000, penghasilan komprehensif lain dari keuntungan akibat pemilikan yang timbul selama periode berjalan ini 6.000, dari 4.000 ditambah 6.000, kemudian dikurangi dengan penyesuaian reklasifikasi untuk keuntungan yang dimasukkan dalam laba neto.
maka laba komprehensif akhirnya ini menjadi $9.000. Kemudian ada laporan dalam perubahan ekuitas, ini sebagai berikut. Saldo akhir modal sahamnya ini menjadi 50.000, saldo labanya ini menjadi 5.000, akumulasi penghasilan komprehensif lainnya ini menjadi 4.000, dan total akhirnya ini menjadi 59.000. Kemudian dalam laporan posisi keuangan komparatifnya ini, di sisi asetnya ini investasi ekuitasnya ini menjadi 34.000 dari yang jurnal yang tadi yang di awal. Kasnya ini menjadi kasnya ini yang pada 1 Januari tanggal 1 Januari 2011 ini 50.000, kemudian 12 Desember 2011 ini 25.000. Total asetnya ini masing-masing 50.000 dan 59.000. Kemudian di ekuitasnya ini modal saham yang di 2011 ini 50.000, di 2011 akhir 50.000, saldo labanya ini 5.000, yang di 2011 akhir akumulasi penghasilan komprehensif lain ini 4.000 di 2011 akhir. Maka total ekuitas di 1 Januari 2011 sebesar 50.000, dan di akhir di 12 Desember 31 Desember 2011 ini 59.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Asri. Untuk menentukan derivatif instrumen keuangan yang memperoleh nilainya dari nilai aset lain, misalnya saham biasa, obligasi, atau komoditas. Nah, untuk prinsip dasar dalam akuntansi derivatif terdapat mengakui derivatif dalam laporan keuangan sebagai aset dan liabilitas, laporan derivatif pada nilai wajar, mengakui keuntungan dan kerugian akibat spekulasi derivatif segera dalam pendapatan, laporkan keuntungan dan kerugian akibat transaksi lindung nilai secara berbeda tergantung pada jenis lindung nilai. Next. Untuk contohnya, asumsikan perusahaan membeli kontrak opsi beli pada 2 Januari 2015 saat saham Laredo diperdagangkan pada 100 per saham. Kontrak tersebut memberikan opsi untuk membeli 1.000 saham yang disebut sebagai jumlah nasional. Saham Laredo dengan harga opsi 100 per saham. Opsi tersebut berakhir pada tanggal 30 April 2015. Perusahaan membeli opsi panggilan seharga 400 dan membuat entry sebagai berikut. Untuk pencatatan jurnalnya di tanggal 2 Januari 2015, terdapat call option di debit dan di kredit terdapat cash sebesar 400. Instrumen keuangan derivatif atau spekulasi, premi ini terdiri dari dua jumlah, option premium, yaitu intrinsic value ditambah time value. Next. Intrinsic value adalah selisih antara harga pasar dan preset harga kesepakatan kapan saja. Ini mewakili jumlah yang direalisasikan oleh pemegang opsi jika menjalankan opsi dengan segera. Pada tanggal 2 Januari 2015, nilai intrinsiknya adalah 0 karena harga pasar sama dengan harga kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Time value mengacu pada nilai opsi di atas dan di atas intrinsic value. Time value mencerminkan kemungkinan bahwa opsi tersebut memiliki nilai wajar lebih besar dari 0. Pasalnya, ada beberapa ekspektasi bahwa harga saham Laredo akan naik di atas strike price selama masa opsi. Seperti yang ditunjukkan, time value untuk opsi tersebut adalah 400. Perbedaan antara instrumen keuangan tradisional dan derivatif. Instrumen keuangan derivatif memiliki 3 karakteristik dasar berikut. 1. Instrumen memiliki satu atau lebih dasar dan ketentuan pembayaran yang teridentifikasi.
instrumen membutuhkan sedikit atau tidak ada investasi pada awal berdirinya kontrak. Dan yang ketiga, instrumen membutuhkan atau mengizinkan penyelesaian bersih. Next. Next. Derivatif digunakan untuk hedging. Hedging penggunaan derivatif untuk mengimbangi dampak negatif dari perubahan suku bunga atau nilai tukar mata uang asing. Fair value hedging, perusahaan menggunakan derivatif untuk melindungi nilai atau mengimbangi eksposur terhadap perubahan fair value aset atau liabilitas yang diakui atau komitmen yang tidak diakui. Untuk contohnya, pada tanggal 1 April 2015, Hayward CO membeli 100 saham biasa Sonoma Company dengan harga pasar 100 per saham. Karena pernyataan hukum, Hayward tidak berniat untuk secara aktif memperdagangkan investasi ini. Akibatnya, investasi Sonoma diklasifikasikan sebagai investasi ekuitas non-perdagangan. Hayward mencatat investasi ini sebagai berikut. Untuk pencatatan jurnalnya, maka terdapat equity investments di debit dan di kredit terdapat cash yang masing-masing sebesar 10.000. Next. Cash flow hedge digunakan untuk melindungi eksposur terhadap risiko arus kas yang dihasilkan dari variabilitas arus kas. Untuk pelaporannya, par value pada laporan posisi keuangan dan keuntungan atau kerugian ekuitas sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lain. Untuk contohnya, pada tanggal 31 Desember 2015, harga aluminium pengiriman bulan Januari naik menjadi 1.575 per metrik ton. Elliott membuat jurnal berikut untuk mencatat kenaikan nilai kontrak berjangka. Maka untuk pencatatan jurnalnya terdapat futures contract dan unearned holding gain or loss equity yang masing-masing sebesar 25.000. Next. Untuk prinsip dasar dalam akuntansi derivatif, mengakui derivatif dalam laporan keuangan sebagai aset dan liabilitas. Laporkan derivatif pada nilai wajar. Mengakui keuntungan dan kerugian akibat spekulasi derivatif segera dalam pendanaan. Laporan keuntungan dan kerugian akibat transaksi lindung nilai secara berbeda, tergantung pada jenis lindung nilai. Untuk contohnya, asumsikan perusahaan membeli kontrak opsi beli pada 2 Januari 2015 saat saham Laredo diperdagangkan pada 100 per saham. Kontrak tersebut memberikan opsi untuk membeli 1.000 saham yang disebut sebagai jumlah nasional. Saham Laredo dengan harga opsi 100 per saham. Opsi tersebut berakhir pada tanggal 30 April 2015. Perusahaan membeli opsi panggilan seharga 400 dan membuat entry berikut. Maka kita harus membuat jurnalnya pada tanggal 2 Januari 2015. Di debit dicatat call option dan di kredit terdapat cash yang masing-masing sebesar 400. Next. Perbedaan antara instrumen keuangan tradisional dan derivatif. Instrumen keuangan derivatif memiliki 3 karakteristik dasar berikut. 1. Instrumen memiliki satu atau lebih dasar dan ketentuan pembayaran yang teridentifikasi. 2. Instrumen membutuhkan sedikit atau tidak ada investasi pada awal berdirinya kontrak. 3. Instrumen membutuhkan atau mengizinkan penyelesaian bersih. Derivatif digunakan untuk hedging. Hedging penggunaan derivatif untuk mengimbangi dampak negatif dari perubahan suku bunga atau nilai tukar mata uang asing. Par value hedging, perusahaan menggunakan derivatif untuk melindungi atau mengimbangi eksposur terhadap perubahan nilai wajar, aset, atau liabilitas yang diakui atau komitmen yang tidak diakui. Untuk contohnya, pada tanggal 1 April 2015, Hayward CO membeli 100 saham biasa Sonoma Company pasar 100 per saham. Karena persyaratan hukum, Hayward tidak berniat untuk secara aktif memperdagangkan investasi ini. Akibatnya, investasi Sonoma diklasifikasikan sebagai investasi ekuitas non-perdagangan. Hayward mencatat ini sebagai berikut. Untuk pencatatan jurnalnya, kita dapat mencatat equity investment sebesar 10.000
di debit dan mencatat cash di kredit sebesar 10.000. Next. Cash flow hedge digunakan untuk melindungi eksposur terhadap risiko arus kas yang dihasilkan dari variabilitas arus kas. Untuk pelaporannya, nilai wajar pada laporan posisi keuangan dan keuntungan atau kerugian ekuitas sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lain. Untuk contohnya, pada September 2015, Allied Kencio membeli 1.000 metrik ton aluminium pada Januari 2016. Akibatnya, Allied menandatangani kontrak berjangka aluminium. Dalam kasus ini, kontrak berjangka aluminium memberi Allied hak dan kewajiban untuk membeli 1.000 metrik ton aluminium seharga $1.550 per ton. Harga kontrak ini masih bagus hingga kontrak berakhir pada Januari 2016. Yang mendasari pembuatan derivatif ini adalah harga aluminium. Allied menandatangani kontrak berjangka pada tanggal 1 September 2015. Asumsikan bahwa hedge yang harus dibayar hari ini untuk persediaan yang akan dikirim pada bulan Januari, harga spot sama dengan harga kontrak. Dengan dua harga yang sama, kontrak berjangka tidak ada nilainya. Oleh karena itu, tidak ada entry yang diperlukan. Next. Untuk contohnya, pada tanggal 31 Desember 2015, harga aluminium pengiriman bulan Januari naik menjadi 1.575 per metrik ton. Allied membuat jurnal berikut untuk mencatat kenaikan nilai kontrak berjangka. Terdapat futures kontrak sebesar 25.000 di debit, dan di kredit terdapat unearned holding gain or loss equity sebesar 25.000. Masalah pelaporan lainnya, derivatif tertanam. Obligasi konversi adalah instrumen hibrida dua bagian. Terdapat dua bagian. 1. Sekuritas hutang disebut sebagai sekuritas tuan rumah, dan 2. Opsi untuk mengubah obligasi menjadi saham biasa. Kriteria qualifying hedge, kriteria yang harus dilindungi oleh transaksi lindung nilai sebelum membutuhkan akuntansi khusus untuk lindung nilai. Terdapat dokumentasi, manajemen risiko, dan penunjukan efektivitas hubungan lindung nilai, pengaruh terhadap laba yang dilaporkan, dan perubahan nilai wajar atau kas mengalir. Next. Next. Pengungkapan informasi nilai wajar instrumen keuangan terdapat dua, yaitu biaya dan nilai wajar. Dalam semua instrumen keuangan harus dilaporkan dalam catatan kelaporan keuangan. Pengungkapan nilai yang adil. 3 tingkatan luas terkait dengan pengukuran nilai wajar. Level 1 adalah pengukuran yang paling andal karena nilai wajar didasarkan pada harga kuota di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik. Untuk yang level 2 kurang dapat diandalkan. Kenapa? Karena tidak didasarkan pada harga pasar kuotasian untuk aset dan liabilitas yang serupa. Untuk level yang ketiga, paling tidak dapat diandalkan. Ia menggunakan input yang tidak dapat diobservasi yang mencerminkan asumsi perusahaan mengenai nilai instrumen keuangan. Pengungkapan nilai yang adil. Next. Pengungkapan nilai yang adil selanjutnya, perusahaan harus menyediakan yang berikut ini dengan penekanan khusus pada pengukuran level 3. 1. Informasi kuantitatif tentang signifikan yang tidak dapat diobservasi input yang digunakan untuk semua pengukuran level 3. 2. Diskusi kualitatif tentang sensitivitas pengukuran level 3 yang berulang terhadap perubahan input yang tidak dapat diobservasi yang diungkapkan, termasuk hubungan timbal balik antar input. Penjelasan tentang proses penilaian perusahaan. Setiap pengalihan antara level 1 dan 2 dari nilai wajar hierarki. Informasi tentang aset non-keuangan yang diukur pada nilai wajar pada jumlah yang berbeda
dari penggunaan tertinggi dan terbaik aset tersebut. Klasifikasi hierarki yang tepat untuk pos-pos yang tidak diakui dalam laporan posisi keuangan, tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Next. Selanjutnya terkait dengan lindung nilai arus kas. Lindung nilai arus kas digunakan perusahaan untuk melindungi nilai eksposur terhadap resiko arus kas yang ditimbulkan dari variabilitas dalam arus kas. Untuk kualifikasi kriteria lindung nilai, menurut IASB, kriteria umum tersebut adalah 1. Dokumentasi, manajemen risiko, dan penunjukan. Yang kedua, efektivitas hubungan lindung nilai. Yang ketiga, pengaruh pada laba yang dilaporkan dari perubahan nilai wajar atau arus kas. Lalu, terkait ringkasan akuntansi derivatif. Jadi, ini ada dikelompokkan dari penggunaan derivatif, ada spekulasi, lindung nilai wajar, sama arus kas. Untuk akuntansi untuk derivatif itu spekulasinya itu pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi dicatat sebagai laba rugi. Untuk akuntansi untuk item yang dilindung nilai itu tidak dapat diterapkan. Contoh umumnya itu opsi call ataupun pada efek ekuitas. Ini contoh spekulasi. Lalu lindung nilai wajar. Untuk akuntansi derivatifnya itu pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian akibat pemilikan dicatat sebagai laba rugi. Sedangkan untuk item yang dilindungi nilai itu pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian dicatat sebagai laba rugi. Contoh umumnya, opsi put untuk lindung nilai investasi ekuitas yang tidak diperdagangkan. Lalu arus kasnya pada akuntansi derivatif pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi dari lindung nilai dicatat dalam penghasilan komprehensif lain dan direklasifikasi dalam laba rugi saat arus kas transaksi yang dilindung nilai memengaruhi laba. Untuk dalam item yang dilindung nilai itu menggunakan IFRS, yang lain untuk item yang dilindung nilai. Contoh umumnya menggunakan kontrak futures untuk melindung nilai pembelian persediaan yang diperkirakan. Demikian untuk materi bab 17-nya. Apabila ada kesalahan atau itu mohon maaf. Lalu di sini dilanjutkan tentang pembahasan soal chapter 16 yang kemarin. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk pembahasan soal chapter 16, untuk penerbitan obligasi dengan waran saham. Pada tahun 2019, Buraka Enterprise menerbitkan pada VAR 75.000 dengan bunga 8% obligasi masing-masing dapat dikonversi menjadi 100 saham biasa. Komponen kewajiban obligasi konversi adalah 950 per obligasi, berdasarkan suku bunga pasar 10%. Buraka memiliki pendapatan 17.500 dan pengeluaran selain bunga dan pajak 8.400 untuk tahun 2020. Asumsikan bahwa tarif pajak adalah 40%. Sepanjang tahun 2020, 2.000 saham biasa beredar. Tidak ada obligasi yang dikonversi atau dilunasi. Instruksi sebuah A. Hitung laba per saham di Lusian untuk tahun 2020. B. Asumsikan fakta yang sama seperti yang diasumsikan untuk bagian exercise 1623A, kecuali 75 obligasi tersebut diterbitkan pada 1 September 2020, bukan pada 2019, dan tidak ada yang dikonversi atau ditebus. C. Asumsikan fakta yang sama seperti yang diasumsikan untuk bagian exercise 1623A, kecuali bahwa 25 dari 75 obligasi sebenarnya telah dikonversi pada tanggal 1 Juli 2020.
Untuk solusinya itu yang bagian A, itu bahwa pendapatannya itu kan tadi 17.500 ya. Lalu expense-nya itu ada bunga itu sebesar 8.400. Lalu bunga hutangnya itu sebesar 7.125 sehingga income before income tax-nya itu sebesar 1.975. Ini 7.125 itu didapat dari 75 tadi di soal dikali 950 dikali ini 10% tadi. Lalu setelah itu dikurangin income tax-nya kan tadi 40% sebesar 790. 790 itu dari 40% dikali 1.975. Habis itu dikurangin dengan tax, lalu mendapatkan laba bersihnya itu sebesar 1.185. Untuk diluted earning per share-nya itu 1.185 ditambah 1 dikurangi 40%-nya itu. Jadi ini dikerjain dulu yang di dalam kurung. Terus dikali 7.185. Ini dari ini bond interest-nya ya. Ini dikalinya. Jadi hasilnya 5.460. Lalu pembaginya itu 2.000 ditambah 7.500 sama dengan 9.500. Maka laba persernya itu RPS-nya itu 5.460 dibagi 9.500 sama dengan 0,57. Lalu yang B, revenue-nya itu 17.500. Ini yang beda itu di bond interest-nya. Karena dipakai hanya 4 bulan ya. Jadi dikalinya 4 dibagi 12. Itu hasil akhirnya itu 4.035. Untuk diluted earning per share-nya itu 5.460 dibagi 4.500 sama dengan 1,21. Untuk yang C sama itu RPS-nya itu hasilnya 0,57. Lanjut. Kemudian pada soal selanjutnya itu problem 16.6 perhitungan EPS dasar dan dilusian. Charles Austin dari kantor pengandalian Thomson Corporation diberi tugas untuk menentukan nilai laba per saham dasar dan dilusian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Austin telah menyusun informasi yang tercantum di bawah ini. Yang pertama, perusahaan diberi wewenang untuk menerbitkan saham biasa senilai 8 juta dolar dengan 10 dolar pada tanggal 31 Desember 2019. 2 juta saham telah ditempatkan dan beredar. Kemudian yang kedua, harga pasar per saham dari saham biasa pada tanggal tertentu adalah sebagai berikut. Harga per saham 1 Juli 2019 20 dolar, 1 Januari 2020 21 dolar, 1 April 2020 25 dolar, 1 Juli 2020 11, 1 Agustus 2020 10,50, 1 November 2020 9, 31 Desember 2020 10,003, sebanyak 700.000 saham dari 1.200.000 1.200.000 saham per preference conversi resmi telah diterbitkan pada tanggal 1 Juli 2019. Setiap saham memiliki nilai nominal 25 dolar dan dividen kumulatif 3 dolar per saham. Saham tersebut dapat dikonversi menjadi saham biasa dengan kurs 1 saham preference yang dapat dikonversi untuk 1 saham biasa. Tingkat konversi
akan secara otomatis disesuaikan untuk membagikan saham dan dividen saham. Dividen dibayarkan setiap 3 bulan pada tanggal 30 September, 31 Desember, 31 Maret, dan 30 Juni. Thompson Corporation dikenakan tarif pajak penghasilan 40%, laba bersih setelah pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah $11.550.000. Kegiatan spesifik berikut berlangsung selama tahun 2020. 1 Januari, dividen saham biasa 5% diterbitkan. Dividen telah diumumkan pada tanggal 1 Desember 2019 kepada semua pemegang saham yang tercatat pada tanggal 29 Desember 2019. 1 April, sebanyak 400.000 saham preference konversi $3 telah dikonversi menjadi saham biasa. Perusahaan menerbitkan saham biasa baru dan menghentikan saham preference. Ini merupakan salah satu konversi saham preference selama tahun 2020. 1 Juli, pemecahan untuk satu saham biasa berlaku efektif pada tanggal ini. Dewan Direksi telah mengesahkan pemisahan tersebut pada tanggal 1 Juni. Next, pada 1 Agustus sebanyak 300.000 saham biasa telah dikeluarkan untuk memperoleh gedung pabrik. 1 November sebanyak 24.000 saham biasa dibeli di pasar terbuka dengan harga $9 per saham. Saham-saham tersebut akan disimpan sebagai saham treasury dan masih berada dalam treasury pada tanggal 31 Desember 2020. Dividen tunai saham biasa, dividen tunai kepada pemegang saham biasa diumumkan dan dibayar sebagai berikut. 15 April sebesar $0,30 per saham, 15 Oktober $0,20 per saham. Dividen tunai saham preference, dividen tunai kepada pemegang saham preference diumumkan dan dibayar sesuai jadwal. Maka diinstruksikan untuk menjawab soal ini, yaitu yang pertama, menentukan jumlah saham yang digunakan untuk menghitung laba per saham dasar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Yang B-nya ini menentukan jumlah saham yang digunakan untuk menghitung laba per saham di Lusian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Yang C-nya ini hitung laba bersih yang disesuaikan untuk digunakan sebagai pembilang dalam perhitungan laba per saham dasar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Ini solusi untuk yang A. Jadi kan tadi ini pas April, Januari sampai April 1 itu kan pada tanggal 1 itu yang beredar itu 2.100.000 ya. Terus jadi kan berapa tuh? Januari, Februari, Maret, berarti 3 bulan ya. Berarti di sini fraction of-nya itu 3 dibagi 12. Terus ini duanya itu karena ada penyajian kembali sebelum ini. Jadi kita dikali 2 gitu. Jadi weighted-nya itu 1.050.000. Ini dikali ya, 2.100.000 dikali 2 dikali 3 per 12. Lalu untuk preferred stoknya dari April sampai Juli itu yang beredar 2.520.000. Berarti 3 bulan ya sama. Tadi kan ada ini duanya juga, ada penyajian kembali sebesar 2. Jadi dikali hasilnya 1.260.000.
Untuk stok splitnya dari Juli sampai Agustus itu 1 bulan ya, hitungnya dari Juli. Jadi Agustusnya kan nggak dihitung tuh pada tanggal 1. Yang beredarnya itu 5.040.000. Ini tidak ada penyajian kembali, maka jika dikalikan hasilnya 420.000. Untuk building dari Agustus sampai November, jadi 3 bulan. Untuk yang beredar sahamnya 5.340.000. Dikali ini hasilnya 1.335.000. Treasury stoknya itu ini ada pembelian kembali sebesar 5.316.000. Jadi ada 2 bulan. Dikalikan hasilnya 886.000. Maka the number of common shares to compute basic earning per share-nya itu totalnya 4.951.000. Untuk dilusi earning per share-nya itu 5.791.000. Ini ya, ini dari perhitungannya nih tadi. Jadi sahamnya itu tadi 4.951.000, terus ditambah ini convertible preferred stock still outstanding, hasilnya 630.000, lalu convertible preferred stock converted-nya itu 210.000, maka dijumlahkan hasilnya 5.791.000 untuk yang saham dilutifnya. Terus setelah pajak dan pendapatan itu ada adjustment net income, yaitu sebesar 12.750.000. Demikian sudah selesai. Selanjutnya diserahkan kepada Dini. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf karena terdapat kendala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.